Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian, hari ini Minggu 30 April 2023. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, ini sabda yang menerangi pikiran, hati, akal, budi kita. Saya kutipkan, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar, menemukan padang rumput." Ini sungguh terang bagi kita yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Akulah pintu, tempat di mana kita keluar dan masuk menjalani kehidupan ini. Ketika kita keluar, kita membawa Tuhan. Ketika kita masuk pulang, kita juga membawa Tuhan, di mana Tuhan sungguh menjadi pegangan hidup. Maka semoga kita boleh bertanya, yang pertama, apakah Tuhan menjadi pegangan hidup kita, menjadi sangu, menjadi berkat untuk menjalani kehidupan ini, sehingga ketika kita membawa Tuhan, kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, tidak mudah loyo, tidak mudah menyerah, namun sungguh mempunyai kekuatan dari Tuhan sendiri. Maka yang kedua, ketika kita membawa Tuhan, Tuhan itu adalah api hidup, energi hidup, kekuatan kita, sumber energi, sumber rezeki. Dan semoga dengan demikian hidup kita berkobar, karena memiliki energi hidup, energi ilahi dari Tuhan sendiri. Dan semoga kita menemukan padang rumput seperti domba yang membawa Tuhan di depan, karena percaya Tuhan membawa ke tempat yang terbaik. Kita dibawa ke padang rumput yang hijau, yang menyegarkan. Dan semoga sungguh hidup kita selalu segar, karena kita membawa Tuhan di dalam hidup kita ini. Dan yang ketiga, tentulah Tuhan menjadi utama andalan dalam langkah hidup kita. Selalu memberi
tempat, waktu bagi Tuhan, menyertakan Tuhan selalu di dalam langkah hidup kita, sehingga Tuhan akan menuntun, melindungi, dan memberkati kita semua, di mana Tuhan menyatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Semoga dengan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita ini, kelimpahan akan dinyatakan bagi kita, sehingga kita tidak akan pernah kekurangan. Jangan khawatir, ketika Tuhan diandalkan, Tuhan memberi kelimpahan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.